Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Prasetya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UTS OAK saya yang bertujuan untuk melakukan benchmarking dua jenis disk drive yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan melakukan benchmark terhadap dua jenis SSD atau solid state hard drive yang menjadi contoh saya ialah sebagai berikut. Nah, jenis perangkat yang digunakan pada benchmark kali ini, yang pertama laptop yang saat ini digunakan yaitu laptop Lenovo Yoga 520. Kemudian saya memiliki satu laptop lagi yang namanya laptop Lenovo IdeaPad Flex 5i. Nah, kenapa di sini kita menggunakan dua perangkat? Karena laptop Lenovo Yoga 520 yang saat ini digunakan itu hanya memiliki satu disk drive. Makanya kita butuh perangkat lain untuk melakukan benchmark pada tugas kali ini. Baik, selanjutnya, jadi latar belakangnya. Jadi untuk mengukur performa disk drive, kita menggunakan Crystal DiskMark yang menjadi salah satu alat benchmark yang banyak digunakan. Alat ini memberikan data kecepatan baca tulis berurutan atau sequential dan acak random yang penting untuk menilai kinerja disk drive dalam berbagai skenario penggunaan. Jadi khusus untuk benchmark kali ini, kita akan membandingkan dua jenis disk drive. Yang satu menggunakan SSD SATA dan yang kedua adalah SSD yang menggunakan NVMe. Jadi untuk memahami keunggulan dan batasan masing-masing teknologi dalam mendukung kebutuhan komputasi modern. Jadi di sini ada 3 poin yang akan kita bahas pada presentasi ini. Yang pertama, kita akan memperlihatkan spesifikasi kedua perangkat. Lalu yang kedua, kita akan memperlihatkan perbandingan dari Crystal DiskMark-nya one on one. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi mari kita mulai. Let's begin. Yang pertama, jenis dan spesifikasi disk drive dari perangkat Lenovo Yoga 520. Jadi spesifikasinya, SSD ini menggunakan merek WDC, WDS 240G2GOA dengan jenis solid state hard drive atau SSD ya. Kemudian interface yang digunakan yaitu serial ATA atau SATA. Lalu capacity storage-nya 240 GB dan release date-nya itu tanggal 27 Oktober 2017. Dan ada manufakturernya itu Western Digital ya, sesuai namanya WD. Nah, di sini kita dapat melihat hasil disk test-nya yang berdasarkan rata-rata pengguna dengan sequential rate-nya itu 440 MB per second. Kemudian sequential write 269 MB per second. Lalu ada random secret write-nya 49 MB per second. Yang terakhir IOPS-nya 12 MB per second. Jadi ini adalah spesifikasi untuk laptop jenis Lenovo Yoga 520. Kemudian selanjutnya untuk jenis Lenovo IdeaPad Flex 5i. Jadi spesifikasi mereknya itu sama juga, manufakturnya Western Digital, dia mereknya WD PC SN740. Lalu jenisnya juga sama, yaitu solid state hard drive ya, atau dibilang SSD ya. Kemudian interface di sini dia menggunakan NVMe. Lalu ada storage capacity 512 GB dan release date-nya 13 Oktober 2022. Lalu untuk rata-rata hasil disk test-nya, sequential rate-nya 4227 MB per second. Kemudian sequential rate-nya 2926 MB per second. Random secret rate-nya 2250 MB per second dan IOPS-nya 78 MB per second. Jadi bisa dibilang 10 kali lipatnya dari SSD yang masih menggunakan interface SATA. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat hasil benchmark yang menggunakan Crystal DiskMark ya. Hasilnya tidak jauh berbeda dari yang hasil rata-rata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bisa dilihat
dari sequential rate dan rate-nya itu memang benar-benar 10 kali lipat dari perbedaannya dari S-SATA ke NVMe. Yang pertama adalah Yoga 520 dan yang hexadecimal yang kedua ini adalah IDPad 5i. Kemudian apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah hasil benchmark menunjukkan bahwa NVMe SSD memiliki kecepatan baca tulis atau write and read-nya yang jauh lebih tinggi dibandingkan SATA SSD. Namun, walaupun terjadi perbedaan kecepatan yang sangat jauh, SSD SATA ini masih memiliki kelebihan yaitu dari sisi harga ekonomisnya. Jadi jika kita hanya menggunakan perangkat kita untuk kebutuhan sehari-hari seperti membuka Office atau ya mengerjakan Word, PowerPoint dan sebagainya yang standar-standar saja, menurut saya SSD SATA itu masih bisa dibilang masih diperlukan lah. Tapi kalau kita misalnya menggunakan perangkat kita untuk gaming atau video editing yang membutuhkan rendering yang tinggi, itu NVMe jelas lebih unggul dibandingkan SATA dari sisi semisal pada video editing, dari sisi renderingnya yang mungkin lebih cepat 10 kali lipat tentunya dibandingkan dari SATA. Baik, terima kasih banyak. Itu dia tadi presentasi benchmark dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.